Surah Ar-Rahman turun di Mekah. Allah memberitahukan kepada kita, mengabarkan perihal karunia dan rahmat Allah terhadap makhluk. Annahu anzala ala ibadi al-Quran. Sesungguhnya Allah telah menurunkan terhadap hamba-hambanya itu ada Al-Quran. Wa yusirru hibdahu wa yusirru hibdahu wa fahmahu ala man rahimahu. Dan Allah telah memberikan rahasia memelihara menjaga Al-Quran ini dan memahami Al-Quran ini kepada orang yang Allah beri karunia-Nya, beri roh. Allah berfirman di sini Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Ar-Rahman, Allah lah yang maha pengasih. Sehingga ini termasuk Asma'ul Husna. Kita tahu ada Asma'ul Husna itu 99 kan. Yang pertama lafaz Allah, yang keduanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Ini kalau mau dijadikan nama harus pakai Abdul, Abdul Rahman. Sama seperti Abdullah kan, tidak boleh memberikan nama orang Allah. Dan tidak pernah ada nama orang Allah kan. Karena kita tahu Allah itu nama Allah, nama Tuhan. Tidak boleh memanggil orang dengan lafaz atau ucapan Allah. Sama sebetulnya dengan Asmaul Husna yang lain. Tapi kita kan suka tanpa menggunakan Abdul. Muhaimin juga itu, Muhaimin itu, Al-Muhaimin itu adalah Asmaul Husna. Sebetulnya harusnya Abdul Muhaimin. Tapi calon wapres kita kan ya, panggilnya Muhaimin saja. Harusnya Abdul Muhaimin. Karena itu cucungah gitu kan. Tidak sopan maksudnya. Tidak sopan memberikan nama manusia dengan nama Allah. Harus pakai Abdul. Abdul itu artinya hamba Allah yang maha pemurah. Abdul Rozak. Kita sering memanggil orang itu Rozak saja. Yang Rojak. Atau Abdul Fattah hanya dipanggil Fattah saja. Itu kalau menggunakan Asmaul Husna sekali lagi harus pakai Abdul supaya sopan. Karena tidak, sekali lagi tidak ada yang berani memberikan nama manusia dengan Allah kan. Kita tahu itu nama Allah, nama Tuhan. Nah, nama Tuhan itu banyak sebetulnya. Ada 99 yang kita kenal ya. Di luar itu juga masih ada sebetulnya. Nah, di sini Allamal Quran. Allah itu yang telah mengajarkan kepada manusia itu Al-Quran. Kita diajari Al-Quran, khalaqal insan, dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Ini proses penciptaannya demikian panjang diceritakan di ayat atau di surat-surat lain, di surat Al-Hajj, di surat Al-Mu'minun, dan di tempat-tempat lain. Bagaimana proses penciptaan manusia yang Allah ceritakan pada abad ke-7 Masehi. Yang saat itu manusia belum sadar bagaimana proses penciptaan manusia. Ternyata cerita pada abad ke-7 Masehi dengan cerita abad 21 sama saja. Artinya akurat itu. Informasi yang telah Allah sampaikan kepada kita itu. Proses penciptaan manusia. Tidak salah, memang begitu. Pengetahuan manusia yang terakhir tentang proses penciptaan manusia. Itu artinya pengetahuan yang betul-betul mumpuni dari yang maha menciptakan. Allamahul bayan, dan juga Allah mengajarkan al-bayan. Nah, al-bayan di sini menurut para ahli tafsir beda-beda penafsirannya. An-nutku, ada yang mengatakan an-nutku itu artinya berlogika. Yang telah mengajarkan kepada manusia itu berlogika. Beda kan manusia dengan binatang, dengan makhluk lain yang tidak bisa bicara dan tidak bisa berlogika. Kalau kucing, kalau kuda tidak bisa berbohong, kan? Kalau manusia mah mungkin saja bisa berbohong. Dengan apa? Dengan lisannya. Kalau ditanya menjawab. Menjawabnya itu sesuai dengan logika atau tidak sesuai dengan logika. Artinya di sini itulah kelebihan manusia. Bisa memutarbalikkan fakta. Yang benar bisa jadi salah atau sebaliknya. Itulah al-bayan di sini yang dimaksud menurut Imam Hasan An-Nutku.
Walaupun menurut Imam Duhaq disebutkan itu al-khair wasyarra. Artinya Allah memberikan kemampuan bagi kita membedakan yang baik dan buruk. Kalau bagi makhluk lain tidak bisa. Yang bisa membedakan hanya manusia. Itulah sekali lagi kelebihan manusia. Kita bisa memilah dan memilih. Keunggulan manusia letaknya di situ. Kemudian asyamsi wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu kedua-duanya yajriyani muta'afa qabaini bihusba ya bihisabin. Kedua-duanya berjalan dengan perhitungan. Nah, ini informasi yang sangat hebat juga ini Pak. Karena ini diinfokan abad ke-7 loh. 14 abad yang lalu. Dan ternyata sekarang kita manusia ini bisa mengetahui betul itu bahwa matahari dan bulan itu bisa diperkirakan kapan akan gerhana, kapan akan ada hujan dan tidak. Dari mana kita mengetahuinya? Dari perhitungan perjalanan matahari dan bulan ini. Dan kita bisa memperkirakan kapan terjadi Idul Fitri, Idul Adha dari peredaran matahari. Mengapa itu? Ada ilmu falak, kan? Ada ilmu astronomi yang itu bisa dipelajari. Bihusban, ini kata-kata husban. Husban itu dari hisab. Hisab itu ya perhitungan. Kedua-duanya bisa dihitung, bisa diperkirakan. Sebagaimana di surat Yasin disebutkan begini, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah matahari itu bisa mendahului bulan dan demikian juga malam tidaklah mendahului siang. Masing-masingnya pi palakin di palak di orbitnya yasbahun yang mereka beredar. Demikian jelas. Jadi, apakah matahari itu bulat atau datar? Ayat ini sedikitnya bisa memberikan informasi. Kira-kira yang beredar itu yang datar atau yang bulat? Kelihatannya yang pantas beredar itu yang bulat ya, perkiraan kita. Karena benda datar kalau beredar itu rasanya jarang-jarang kita perhatikan, tidak pernah melihat. Kecuali kalau bulat. Bukti bahwa bulat itu, kalau kita berjalan dari sini, dari Sukarapi keliling dunia nanti ketemu lagi Sukarapi. Jadi kalau datar itu mesti kita jatuh nggak tahu kemana jatuhnya. Tapi kalau ini bukti bahwa bumi itu bulat itu adalah ya kalau kita berjalan mesti ke sana lagi dan tidak pernah ketemu dengan tepi jurang yang menjatuhkan kita dari bumi. Dan itu saya kira sudah banyak yang membuktikan terbang melalui penerbangan mengelilingi bumi ternyata ketemu ke tempat asal. Dan kalau yang jelas lihat saja ke atas. Bulan itu kan bulat. Matahari juga bulat. Bumi bulat tidak? Ya silahkan naik dulu ke atas, lihat dari atas. Bulat juga oleh mereka yang ke angkasa luar, potret-potret dari luar itu kelihatan bumi juga bulat. Walaupun perlu diketahui saat ini ada juga masyarakat komunitas bumi datar. Maka kalau bumi datar, gimana cara perjalanan mataharinya dibuktikan? Artinya begini, kalau bumi itu datar, yang berjalan itu matahari atau bumi gitu kan? Nah, bisa lah salah satu. Nah, kalau datar mestinya sekarang kita dari timur kan siang. Nah, kalau nanti besoknya akan pagi lagi, mestinya jangan dahulu kita siang, mesti ada itu dulu kan. Gimana kembalinya matahari itu menjadi pagi lagi? Nah, kalau ke belakang ini loh, tapi beraturan itu bukti bahwa bumi juga itu bulat kan. Dari peredaran matahari saja kita bisa perhatikan bukti adalah matahari bulat. Walaupun sekali lagi ada juga komunitas bumi datar, silahkan saja. Nah, di sini dari Ikrimah disebutkan, lau ja'alallahu nura jami absari insani wal jinni wad dawabi wat tayri fi ainai abdin semoga syabah hijaban wahidan min sab'ina hijaban syamsi.
Kalaulah Allah menjadikan cahaya seluruh pandangan manusia dan jin itu dan seluruh makhluk yang lain juga eh, burung-burung di dua mata seorang hamba, kemudian Allah membukakan hijab sekaligus dari 70 hijab di luar matahari lammas tato ayan duru ilaha, maka tidak akan mampu melihat ke semuanya. Wa nur syamsi juz'un min sabina juz'an. Cahaya matahari itu adalah satu juz, satu bagian dari 70 bagian min nuril kursi, dari cahaya kursi Allah. Kita suka baca ayat kursi kan, itu kursi itu artinya ya kursi, kursi ya tempat duduk gitu kan. Wa nur kursi, dan cahaya kursi itu juz'un, satu juz, satu bagian min sabina juz'an, daripada 70 juz min nuris arsy, dari cahaya arasy. Wanurul arsy, dan cahaya arsy itu juz'un, satu bagian min sab'ina juz'an, dari 70 bagian min nuris satri, dari cahaya satar rasi Allah. Ini memang goib, wallahu alam. Ini hanya berita yang disampaikan kepada kita dari seorang sahabat. Bagaimana itu pencahayaan cahaya matahari dan sebagainya, wallahu alam. Karena kalau menurut kajian-kajian, matahari itu hanya salah satu bintang saja di alam semesta dari miliaran bintang. Dan itu juga hanya dari salah satu galaksi. Galaksi itu kumpulan bintang-bintang dan planet. Kemudian ada galaksi lain. Nah, di tiap galaksi juga miliaran. Jadi wallahu alam. Menurut kajian dari para astronom, wallahu alam bagaimana itu. Nah, kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu di sini diterjemahkan adalah ma'in basatu ala wajhil ardi, apa yang tumbuh di muka bumi. Seperti tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Ditafsirkan oleh para sahabat seperti itu. Atau alladzi fi samai. Ada juga yang menyatakan, kata Imam Mujahid, itu adalah yang apa yang ada di langit. Seperti para malaikat dan makhluk-makhluk lain yang kita tidak mengenalnya. Atau biasa kita dengan kena istilah UFO, unflying object kan. Objek yang terbang tetapi kita tidak mengenalnya. Itu ada. Wallahu alam, kita juga tidak mengerti. Tetapi kita meyakini bahwa itu ada. Nah, di dalam surat Al-Hajj disebutkan begini. Alam taro, apakah engkau wahai Nabi tidak memperhatikan annallahu, sungguhnya Allah yasjudu, telah atau akan sujudlah kepada Allah, man, makhluk istamawati, yang ada di langit-langit, waman, dan makhluk fil ardi, yang ada di bumi. Wasyamsu wal qamaru, dan matahari dan bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang, wal jibalu, dan juga gunung, wasyajaru, dan pohon-pohonan, wadawabu, dan juga binatang-binatang anu gegeremetan gitu. Binatang-binatang melata, baik makhluk satu sel seperti amuba ataupun makhluk bermiliar sel seperti gajah dan sebagainya. Wakasirun, dan kebanyakan minas dari manusia. Nah, ini ayat surat Al-Hajj menyatakan bahwa telah sujud man. Man itu adalah kata yang mewakili makhluk berakal. Man, makhluk yang berakal, yang dimana sama wati, di langit-langit. Jadi yang suka sujud kepada Allah itu bukan hanya kita manusia saja yang ada di bumi, tetapi makhluk yang ada di langit, yang kita tidak tahu di mana itu langit itu, selebar apa, wallahu alam, itu juga ternyata ada makhluknya. Jadi ayat Al-Quran menyatakan man, ada makhluk yang berakal. Di sini tentu yang kita kenal itu malaikat. Orang malaikat itu berakal, bisa berpikir seperti kita manusia, bisa memilih dan memilah, tetapi tidak punya hawa nafsu. Sujud terus kepada Allah itu di mana, di langit-langit. Jadi di langit juga itu ada makhluk yang berakal. Dan kita juga barangkali, ini bumi itu kan hanya salah satu planet kecil saja, kalau dibanding dengan alam semesta yang lain. Tetapi kok Allah mengistimewakan ada manusia, kan? Sehingga manusia itu disuruh beribadah kepada Allah. Apakah di planet lain tidak ada makhluk lain yang juga ditaklif, juga diminta beribadah kepada Allah seperti halnya manusia? Kita itu tidak tahu. Wallahu alam.
Bisa saja kata-kata man itu adalah merujuk kepada makhluk lain selain malaikat yang ada di langit yang barangkali tinggal di planet-planet lain. Karena kata-kata man ini bisa mewakili setiap makhluk yang berakal dalam istilah bahasa. Jadi mungkin saja di luar planet bumi juga ada makhluk lain yang disuruh atau ditaklif untuk beribadah kepada Allah. Berdasarkan berita ayat ini. Man bis samawati, di langit kan. Langit itu yang mana? Wallahu alam. Di dalamnya itu tentu ada planet, ada bintang, dan beragam makhluk yang lain. Waman fil ardi, dan juga makhluk yang berakal yang ada di bumi. Nah, makhluk yang berakal di bumi selain manusia itu adalah jin. Itu juga ditaklif, diminta untuk beribadah kepada Allah. Wasyamsu, dan juga matahari. Matahari juga itu adalah beredarnya itu ada atas perintah Allah. Mengapa matahari beredar itu adalah tunduk terhadap perintah Allah. Tidak pernah matahari itu membangkang kepada Allah. Sehari misalnya tidak menyala sehingga bumi juga jadi padam, tidak pernah kan? Terus-terusan saja nyala itu matahari menerangi makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Wal kumaru, demikian juga bulan, wan nujumu, dan bintang-bintang itu juga tunduk kepada Allah. Wal jibalu, dan juga gunung-gunung itu adalah yang tunduk kepada Allah. Pada saat disuruh batuk ya batuklah itu gunung kan meledak. Dan itu juga ada perintah Allah, bukan maunya gunung. Wasyajaru, dan juga pohon-pohonan, wadawabu, dan juga binatang-binatang yang melata. Nah, semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang tunduk kepada Allah. Patuh. Ada bahasa kita, tunduk itu adalah muslim itu. Wakasiru minan nas. Tapi kalau menyebutkan manusia, tidak semua manusia. Tetapi kebanyakan manusia juga tunduk kepada Allah. Artinya ada yang tidak mau patuh, tidak mau tunduk. Jadi dari ayat ini dinyatakan bahwa semua makhluk Allah itu adalah muslim. Yang mungkin muslim atau tidak itu hanya manusia saja. Atau jin. Yang suka membangkang kepada Allah. Tapi makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti binatang lah, pepohonan, kemudian gunung, matahari, bulan, itu semuanya adalah sujud kepada Allah. Bagaimana sujudnya? Ya tentu saja beda dengan sujud manusia. Barangkali ya bulan atau matahari beredar terus-terusan mencahayai bumi ini dalam rangka juga sujud kepada Allah. Terbit tiap pagi menurut kita ya yang ada di bumi tiap pagi kemudian tenggelam nanti sore itu adalah bagian dari sujudnya matahari kepada perintah Allah. Kalau tidak, kalau membangkang, gawat makhluk yang ada di bumi ini. Matahari tidak mau terbit misalnya, tidak mau beredar, maka kita akan kegelapan dan akan musnah kehidupan ini. Ini berita yang bisa kita pelajari dari Al-Hajj ayat 18. Silahkan, ini butuh penelitian lebih lanjut memang. Karena disebutkan seluruh makhluk yang berakal yang ada di langit-langit, seluruh makhluk berakal yang ada di bumi, demikian juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang, dan kebanyakan manusia sujud kepada Allah. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit kami tinggikan dan di dalamnya ada timbangan. Artinya ada keadilan. Kemudian Allah tatgaw fil mizan. Janganlah melewati batas. Janganlah menjadi togut dalam mizan. Artinya memang diperintahkan supaya kita itu berlaku adil lah, berlaku jujur, termasuk dalam timbang menimbang. Nah, ini hal tersebut kalau di pasar sudah kadang-kadang tidak dipatuhi. Cara menimbang itu kadang-kadang dikurangi. Harganya tetap sekilo beras itu 10.000 misalnya. Tapi sebetulnya tidak sampai sekilo, hanya 8 ons saja gitu, atau 9 ons. Itu permainan timbangan, itu juga termasuk dalam perintah ayat ini. Allah tatgaw fil mizan. Karena mizan ini dikaitkan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wal adla. Demikian Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan kebenaran, wal adla, dan juga telah menciptakan keadilan. Litakuna asya'u kullaha bil haqqi wal adli.
supaya segala sesuatu semuanya ada di dalam kebenaran dan juga keadilan. Ujung-ujungnya pasti keadilan itu akan kembali. Walaupun yang suka tidak adil itu sekali lagi itu adalah kita manusia. Itu yang di pasar-pasar contoh salah satunya. Contoh yang lainnya banyak di tempat yang lain lah. Bisa terjadi ketidakadilan bisa dilakukan oleh manusia. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah, di sini wala tukhsirul mizan, janganlah merugikan dalam timbangan. Kan di ayat yang lain surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang suka curang dalam timbangan-timbangan, yang tidak adil dalam menimbang. Jadi itu perilaku keseharian kita kan itu ya, timbang menimbang dan diancam oleh Allah, hati-hati. Kalau kita jual beli, ya sesuailah dengan harganya, timbangan yang kita berikan. Jangan dikurangi atau dilebihi. Kalau dilebihi, jarang-jarang yang mau melebihi, tetapi bagus saja. Kama rafa'as sama sebagaimana Allah telah meninggikan langit, wadu al ardo wa mahdaha, dan Allah telah meletakkan atau menjadikan bumi dan hamparannya itu, wa arsaha, dan demikian juga Allah telah menebarkan bil jibali terhadap gunung-gunung arrosya menjadi pengokoh. Bumi ini tidak guncang gara-gara ada gunung-gunung. Tidak ada maksud itu. Tidak, bumi itu tidak datar semua, tapi ada tinggi, ada rendah, berupa gunung menjulang itu sebetulnya sebagai pasak-pasak. Wal jibala awtad gitu dalam surat Amma Yatasaalun. Dan Allah telah menciptakan gunung-gunung itu awtad sebagai pasak-pasak. Sehingga bumi ini menjadi relatif stabil. Walaupun sekali-kali saat Allah mengguncangkan bisa juga guncang berupa gempa dan sebagainya. Kalau tidak ada gunung, gempa terus-terusan gitu kira-kira. Wahum al khalaiqal mukhtalifata anwa'uhum wa ashkalahum wa alwanuhum. Nah, itulah Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang beragam, beda-beda dari warna, bentuknya dan rupanya. Demikian juga bahasanya lain-lain. Bisa iri aktoriha di seluruh muka bumi ini. Setidaknya yang kita kenal adalah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Belum lagi makhluk-makhluk Allah yang lain di langit yang kita tidak kenal semuanya. Fiha pakihatun. Di bumi itu ada pakihah. Pakihah itu buah-buahan. Wan nakhlu, dan juga korma zatul akmam yang memiliki mayang tadi. Artinya di sini Allah memberikan kelengkapan hidup bagi manusia, tidak saja hidup, tetapi juga kebutuhan untuk kehidupan pun Allah telah berikan kelengkapannya. Nanti berupa buah-buahan, berupa makanan dan sebagainya, karena kita ini tidak bisa hidup tanpa makan. Harus ada bahan makanan. Nah, bahan makanan juga Allah telah siapkan. Dan kalau itu makanan itu kan harus kita usahakan. Harus diusahakan baru itu bisa menjadi bagian makanan. Tetapi seperti udara itu langsung Allah sajikan kan. Tidak perlu kita olah dulu atau kita usahakan. Kecuali bagi yang sakit. Nah, seperti saat ini kan udara itu ada terus. Tanpa udara kita tidak bisa hidup. Coba saja dipengek itu hidungnya itu. Kita jangan terlalu lama, mungkin 30 menit saja langsung mati saja kita. Tapi dengan udara itulah kita kadang tidak sadar bahwa itu adalah pemberian dari Allah juga. Kita baru menyadari dapat rezeki banyak itu adalah kalau dapat makanan banyak, dapat harta banyak, itu kita kadang-kadang juga kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Tapi terhadap udara itu semuanya hampir semua makhluk manusia itu tidak sadar bahwa itu juga adalah pemberian dari Allah. Coba saja masuk ke ruang hampa udara, kita tidak akan kuat. Atau pengek saja hidung kita itu beberapa lama kita juga bisa mati, kan mati lemas. Ya seperti orang mati gara-gara dicekik itu karena tidak ada udara masuk kan, mati juga bisa. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Baru disadari kalau sudah sakit. Gitu. Ternyata oksigen itu mahal. Coba kalau kita buat sehari-hari oksigen, berapa biaya yang harus kita keluarkan.
Kalau untuk makan kita bisa menghitungnya kan. Kalau untuk udara oksigen ini tidak pernah kita hitung. Padahal itulah pemberian Allah. Dan kita hampir semuanya lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Wal habdul aspi warrohan. Itu Allah menggambarkan demikian lengkap apa yang akan diberikan kepada manusia sampai buah-buahan dan harum-harumannya juga Allah berikan. Maka nanti di ayat berikutnya, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat Tuhan kalian berdua yang mana? Nah, yang maksud berdua di sini Rabbikuma itu kan Tuhan kalian berdua. Itu hitopnya adalah manusia dan jin yang diajak bicara itu. Nah, seperti disebutkan di sini, ya ma'syar sakilaini. Hei, seutuhnya dua makhluk yang berat. Makhluk yang berat itu minal insi wal jinni, dari manusia dan jin. Jadi Allah menunjukkan Al-Quran ini juga bukan hanya kepada manusia, juga kepada jin. Jin juga bisa baca Quran. Kan kadang-kadang coba kita perhatikan yang kesurupan. Yang kesurupan itu kan sedang dimasuk ke jin. Ada yang baca ayat kursi itu. Disalahkan oleh si yang kesurupan, salah bacaanmu itu. Tajwidnya itu. Berarti dia tahu juga cara baca Quran kan si jin itu. Artinya Al-Quran ini juga dipelajari oleh jin dan manusia. Tentu jinnya juga jin yang baik-baik, yang Islam. Di manusia juga kan tidak semuanya bisa baca Quran. Manusia yang kafir mah tidak ngerti Al-Quran. Hanya yang Muslim tahu itu Al-Quran. Demikian juga jin. Jadi yang nyuruhnya itu barangkali jinnya jin Muslim, mengerti Al-Quran sehingga tahu cara membaca Al-Quran. Bisa menyalahkan, mengoreksi kepada yang membaca ayat kursi. Maksudnya untuk musir jin supaya keluar. Ternyata jinnya lebih pintar ayat kursinya. Nah di sini Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana kalian berdua membohongkan. Tidak bisa diingkari itu nikmat Tuhan. Itulah yang tadi seperti udara tadi kan. Coba kalau tiap hari kita harus beli oksigen berapa? Seperti orang di rumah sakit. Mahal juga kan oksigen di rumah sakit. Nah padahal keseharian kita itu tanpa oksigen, tanpa tabung oksigen, kemana-mana bebas, tinggal menghirup udara. Walaupun sekarang masih juga yang ada oksigennya itu apa? Oksigen itu secara gratis kita peroleh sehingga dengan bebas kita hirup dan dengan oksigen itu kita bisa hidup. Tetapi Allah mengingatkan, coba perhatikan itu. Kalau kalian beli itu berapa? Demikian banyak. Demikian juga nikmat yang lainnya. Nikmat seperti enak makan gitu kan. Itu juga nikmat karena satu waktu sedang saat kita sakit tidak enak makan itu. Dan demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Badan ini terasa sehat, itu juga ada kenikmatan juga kan. Coba pada saat sakit, kita juga tidak, saya kira banyaklah yang bisa kita pikirkan dari jangan jauh-jauh, tapi dari badan kita sendiri saja. Di sini Allah mengingatkan, Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Kemudian Allah memberitakan, Yadhkuru ta'ala khalqahu al-insana min salsalin kal fakhar. Allah juga mengingatkan kepada manusia telah menciptakan manusia itu dari sol-sol. Dari tanah liat kal fakhar seperti tembikar. Jadi asal usul kita itu adalah terbuat dari tanah. Nah, sedangkan kalau jin wa khalaqal janna mim marijim binar, jin itu Allah ciptakan dari marij. Di sini disebutkan torpulah biha dari ujung. Jadi kalau api itu kalau dinyalakan kan ujungnya itu suka berwarna kehijau-hijau, bukan hijau, biru ya, biru-biruan. Itulah dari situ gitu. Asal usul jin disebutkan torpulah biha, diciptakan dari ujung api yang ujung apinya itu. Mimari jimbinar, minlah binari. Kalau bahasa Sunda mah lentaban sunu gitu kan. Dari situ bin ahsannya ada yang sebaik-baiknya.
Min kholisin nar bisa juga diartikan dari api yang murni, yang tidak tercampur dengan yang lain-lainnya, tapi min kholisin nar, dari api yang murni. Min marijim min nar. Kemudian dalam sebuah hadis sebutkan begini, Imam Ahmad mengatakan, hadis diterima dari Siti Aisyah, berkata Rasulullah SAW, khuliqatil malaikat bin nur, telah diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal janu mimma binar, sedangkan jin telah diciptakan dari lidah api. Mungkin kita sebutkan lidah api saja. Jadi beda, kalau malaikat dari nur, cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari lidah api. Beda kan cahaya dengan lidah api. Cahaya itu gelombang elektromagnetik. Ya, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat. Karena pasti ada gelombang elektromagnetik yang tidak bisa kita lihat. Seperti gelombang televisi itu ada kan di udara. Gelombang radio juga ada. Tapi kita tidak melihat. Kalau kita bisa melihat betapa ramainya itu di muka bumi ini kan. Gelombang yang disiarkan TVRI, kemudian gelombang yang disiarkan oleh RCTI dan sebagainya. Jadi paciuh gitu kan di angkasa ini. Tentunya kita tidak melihat tadi, tidak pusing. Demikian juga radio kan banyak itu radio. Nah, itu semuanya sebetulnya gelombang elektromagnetik yang dia itu terpancar di muka bumi, di udara ini, dan itu sejak dahulu kala, tetapi baru ditemukan manusia belakangan saja dan bisa dimanfaatkan. Ya termasuk HP ini kan, HP ini juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Kita bisa bicara dengan orang lain, dapat WA dan sebagainya, tidak pakai kabel, tetapi pakai gelombang elektromagnetik. Itu adalah bagian dari atau merupakan sejenis dengan cahaya. Dari cahaya itulah malaikat diciptakan. Sehingga beda bahannya dengan api. Kalau api itu tidak termasuk gelombang elektromagnetik lain. Itu materi kan. Wa khuliqa Adam, sedangkan Adam itu diciptakan mimma wasafa lakum. Dari apa yang kalian menyipatinya itu, yaitu dari tanah yang jelas. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan seperti itu. Nah, Babi ayyi ala rabbikum kadiban, terus Allah mengulang-ulang, mengingatkan kepada kita supaya mau berpikir, gitu. Supaya mau mengingat-ingat bahwa segala nikmat yang kita peroleh itu adalah hanyalah pemberian. Dan sepatutnya lah kita bersyukur kepada yang memberi. Pernahkah kita memikirkan itu? Rasanya tidak pernah juga ya. Padahal kalau kita ada yang memberi dari manusia, itu kan kita mengucapkan terima kasih, terima kasih. Apalagi kalau kita sedang butuh. Wah, terima kasihnya itu dalam sekali. Tapi kepada Allah mana pernah menyatakan terima kasih. Tidak pernah. Padahal kita semuanya itu adalah semuanya diberi dari Allah. Tapi jarang kita memperhatikan. Maka jangan heran mengapa diulang-ulang di sini. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah kalian berdua, hai jin dan manusia, kalian bohongkan. Itu semuanya dari Allah. Ingatlah Allah telah memberikan kepada kalian. Allah juga menyatakan di sini Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah lah Tuhan Masyriqai Sofi wa Syitai. Tempat terbitnya Soib. Soib itu adalah musim kering atau musim eh, apa musim musim dingin gitu, ada empat musim itu kan ya di gurun itu atau di subtropis. Maghribai Sofi wasyita. Allah lah Tuhan arah-arah itu. Jadi termasuk arah utara, timur, barat. Siapa yang memilikinya itu adalah Allah. Allah lah yang memilikinya. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Walaupun di sini hanya disebutkan empat arah mata angin. Tapi kita juga bisa nama jadi delapan atau bahkan lebih. Tapi itu semuanya adalah milik Allah. Marujal Bahroini Yaltaqiyan. Allah yang telah membiarkan dua lautan bertemu. Nah, ini pada saat ayat ini diturunkan, tentu saya kira tidak akan mengerti orang-orang Arab. Apa maksudnya? Dua lautan dipertemukan, tetapi tidak nyampur. Ah,
Baru kemudian ditemukan ternyata itu nyata. Ayat ini memberitakan nyata di alam semesta ini. Dua lautan, kalau tidak salah di Laut Mediterania ya, itu dua lautan itu bertemu satu warna beda dengan warna yang beda, warnanya tidak bercampur. Dan itu bisa dilihat di TV atau di media media sosial itu banyak. Atau lihat di YouTube lah. Dua lautan yang bertemu tapi tidak bercampur. Kalau dari muara sungai, dari sungai itu kan airnya payau. Masuk ke laut itu adalah air asin. Itu juga bisa saja beda pertemuan antara air sungai dengan air laut. Tapi itu nanti nyampur kalau itu. Tapi kalau ini sudah berabad-abad, sudah lama sekali, tidak nyampur, tetap ter, terpisah saja. Dan itu dinyatakan oleh Allah di sini. Berita ini disampaikan abad ke-7. Dan sekarang abad ke-20 berapa? 22 sekarang ya. Abad ke-22 kita bisa menyaksikan ini masih ada. Marujal Bahrani Yaltaqiyan. Dua lautan bertemu tetapi tidak nyampur. Al-Bahrain. Bahrain sekarang nama negara kan Bahrain itu artinya dua laut di Jazirah Arab. Yang satu tawar, yang satu tidak. Nah, seperti tadi kalau dari sungai itu adalah payau, agak tawar gitu, tapi yang laut itu adalah keasin-asinan. Nah, demikian juga di ayat yang lain Allah menyatakan bahwa ladzi marujal bahrain hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Itulah dat Allah yang telah membiarkan dua lautan bertemu, yang satu hada adbun furat, yang satu itu tawar, wa hadza milhun ujaj, yang satunya lagi adalah asin. Nah, ini kalau ini di muara sungai kelihatan. Wajal bainahuma barzakhon, dan Allah menjadikan di antara dua lautan itu barzakhon, barzakh, dinding pemisah. Dinding pemisah seperti antara dunia dan akhirat ada alam barzakh pemisah. Keduanya itu wahijrom mahjuro, dan dinding pemisah. Harus sama wa bahrul ardi, walaupun nanti ada para ulama yang menafsirkan itu ada laut langit dan laut bumi, dipisahkan dua-duanya. Tapi di sini wallahu alam kita ya. Hanya secara nyata di muka bumi pun memang ada dua lautan yang terpisah, beda warnanya dan tidak nyampur. Wajala bainahuma barzakhon, dan Allah menjadikan di antara keduanya itu adalah barzakh, tidak nyampur kedua-duanya. Nah, ini adalah berita-berita, informasi-informasi terkait dengan alam semesta. Silahkan buktikan dan betul-betul terbukti ada. Maka Allah menyatakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, maka terhadap nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian bohongkan. Nah, tentu saja ada hikmah di sini mengapa keduanya tidak bercampur, yang bisa dilakukan penelitian-penelitiannya tentu saja. Walahul jawaril munsya'atu, dan demikian juga Allah telah membiarkan itu perahu-perahu itu tajri fil bahri, berlayar di lautan. Nah, ini juga agak kurang dipahami barangkali pada saat ayat ini turun. Lautan karena di Madinah Mekah agak jauh ke pantai kan. Walaupun kalau mereka bisa menyusuri bisa juga ke Laut Merah. Tapi ya seperti kita, kalau ke Pangandaran baru bisa lihat laut. Tapi kalau dari Bandung mana pernah lihat laut. Tetapi ayat itu turun di tengah gurun memberitakan alam semesta. Artinya itu juga adalah bagian dari kekuasaan Allah, tidak hanya di Mekah Madinah, tapi di seluruh alam semesta itu adalah kekuasaan Allah. Maka Allah memberitakan sekali lagi, "Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban," maka terhadap nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah hai jin dan manusia kalian bohongkan. Bersyukurlah terhadap nikmat Allah. Itu saja saya kira penjelasan untuk surat Ar-Rahman ini.